Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari PT Rally Karya akan memaparkan perencanaan pengukuran detail situasi di Desa Cibendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sebelum menuju ke topik pembahasan, izinkan kami untuk mengenalkan PT Rally Karya terlebih dahulu. PT Rally Karya adalah perusahaan dan konsultan surveyor, pemetaan dan analisis data spasial. Kami memiliki layanan survei foto udara menggunakan UFV, survei dan pemetaan batimetri, pemodelan 3D dari laser scanner, dan analisis citra satelit untuk beragam kebutuhan. Desa Cipendei merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Secara geografis, Desa Cipendei terletak di koordinat 107 derajat 33 menit 0 detik bujur timur hingga 107 derajat 35 menit 30 detik bujur timur, serta 6 derajat 29 menit 30 detik lintang selatan hingga 6 derajat 31 menit 0 detik lintang selatan. Jarak dari Desa Cipendei menuju pusat kota Subang kurang lebih memiliki jarak 45 km atau 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Desa Cipendei ini memiliki ketinggian kurang lebih 45 hingga 50 meter di atas permukaan laut, serta memiliki luas kurang lebih 813 hektar dengan penggunaan lahan yang cukup beragam. Kemudian yang kedua mengenai tujuan. Tujuan dari pengajuan proposal ini yaitu untuk melakukan pemetaan detail situasi lengkap di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, dengan skala 1/5000 yang bisa digunakan untuk pemetaan desa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya yang akan digunakan dalam proposal atau pengajuan proyek ini kali ini. Yang pertama yaitu ada tenaga ahli geodesi, yaitu Insinyur Raden Gibran. Kemudian ada Chief Surveyor Alif Septian Bagaskoro, ada bagian administrasi Mitsuhai Miyamizu, serta daftar yang diawali dengan Eren Jagger. Kemudian ada Surveyor 1, Surveyor 2, Surveyor 3, lalu ada asisten surveyor yang diambil dari tenaga lokal atau warga setempat. Kemudian untuk tugas dan wewenangnya sendiri, dari tenaga ahli geodesi memiliki wewenang berupa bertanggung jawab terhadap pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan akhir. Kemudian untuk chief surveyor memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin surveyor serta melakukan pengawasan serta mengawasi hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh surveyor. Untuk administrasi sendiri bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi, mulai dari surat perizinan, proposal, dan yang lainnya. Kemudian untuk surveyor ini sendiri memiliki tugas dan wewenang berupa tenaga pelaksana di lapangan dan mengawasi pekerjaan studio, di mana secara struktural di bawah pengawasan atau koordinasi tim leader, tetapi tidak membawahi tenaga yang terlibat pengolahan data. Kemudian terdapat drafter ini sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengolahan data dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh surveyor. Sedangkan untuk asisten surveyor yaitu bertugas untuk membantu surveyor, sehingga kerja surveyor lebih ringan dengan menggunakan tenaga-tenaga lokal. Selanjutnya adalah uraian kegiatan. Untuk uraian kegiatan sendiri terdiri dari persiapan, survei pendahuluan, pelaksanaan survei, pengolahan, dan terakhir adalah pelaporan. Kegiatannya sendiri dilakukan selama 3 bulan dengan 12 minggu, 12 minggu. Salah 1/5000. Selanjutnya ada RAB, rincian anggaran biaya, yaitu adalah biaya langsung non personal yang terdiri dari transportasi, biaya operasional, pengadaan, dan sewa-sewa. Totalnya mencapai 123.320.000 dengan sisa 176.680.000. Di sini juga didapatkan biaya operasional personal. Untuk biaya operasional personal sendiri didapatkan 107.145.000, yang berarti dikurangi dari sisa biaya tadi. Sisa biaya non personal didapatkan 69.535.000 dari 176.680.000. Lalu ada kurva S. Untuk kurva S sendiri setiap kegiatan memiliki harga hingga didapatkan jumlah secara keseluruhan adalah jumlah total rencana semua 230.465.000. Pada bulan pertama, minggu pertama, yaitu 22%. Lalu pada bulan 1, minggu keempat, didapatkan 20%. Selanjutnya adalah bulan kedua, minggu pertama 23%, hingga bulan kedua, minggu keempat 53%. Dan yang terakhir adalah bulan ketiga, minggu pertama 60%, dan minggu keempat 100%. Yang artinya semua rancangan ini tercapai dan persentase terjalankan dengan baik.
hingga kurvanya pun melonjak naik. Dan juga ini kan terdapat sisa sebanyak 69.535.000. Bila bertanya-tanya ini akan kemanakan, mungkin ini akan dipakai untuk seperti biaya tidak terduga, seperti semisal adalah contoh lapangan bila ada pajak tidak terduga, dan biaya-biaya tidak terduga seperti keperluan makan-makan, tenaga-tenaga untuk para pekerja, dan biaya tidak terduga lainnya. Dan juga seperti bonus upah harian atau harga-harga yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Maka yang akan digunakan adalah dari sisa-sisa dari total dana yang sudah digunakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan pekerjaan. Untuk persiapan pekerjaan ini kita bagi 4 sesi. Untuk sesi pertama yaitu pengenalan daerah survei. Sebelum ke lapangan, perlu terlebih dahulu mengenal dan mempelajari daerah yang akan didatangi, bagaimana keadaan penduduk setempat, dan bahasa daerah yang digunakan. Mengetahui latar belakang sejarah dan bahasa yang digunakan oleh penduduk dapat sangat membantu. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan atau mencatat untuk pertama yaitu batas wilayah desa, dan kedua yaitu rancangan pemasangan BM. Untuk sesi kedua, sini akan saya jelaskan yaitu penyiapan formulir dan peralatan. Penyiapan peta rupa bumi atau peta-peta lain dari skala berbeda yang mencakup wilayah yang akan dipetakan survei. Ini akan digunakan sebagai acuan untuk orientasi di lapangan pada saat survei field completion. Untuk selanjutnya ini ada penjelasan lebih lanjut untuk survei completion-nya, yaitu untuk pertama penyiapan formulir nama geografis, formulir pengesahan pejabat setempat, dan formulir rekapitulasi. Untuk selanjutnya ada penyiapan peta kerja atau manuskrip, berupa peta hasil printout daerah yang dipetakan. Untuk peta hasil printout ini sudah mencantumkan nama geografis pada saat proses digitasi, tetapi masih tentatif. Untuk selanjutnya ada formulir nama geografis untuk identifikasi titik BM. Selanjutnya ada surat-surat penugasan serta pemberitahuan atau perizinan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti kompas, spidol, pensil, penggaris, kamera, dan sebagainya. Untuk sesi 3 di sini ada perencanaan survei lapangan. Untuk perencanaan survei lapangan ini ada 5, yaitu untuk pertama itu jalan yang akan dilewati selama survei harus direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada perkiraan jarak jalan yang akan ditempuh, serta beberapa kantor pemerintah yang akan dikunjungi harus sudah ditentukan sebelum survei dilaksanakan. Dan yang sesi terakhir yaitu konfirmasi dan pengesahan data lapangan nama geografis. Di sini juga terbagi beberapa penjelasan, yaitu yang pertama unsur nama geografis terutama unsur daerah yang dikelilingi oleh suatu batas administrasi desa, nama desa, dan lain-lain dikonfirmasi secara berjenjang dari informasi orang atau pejabat pemerintah di daerah tersebut yang kompeten. Baik, tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran jaring kontrol dengan menggunakan GPS, serta pengukuran detail situasi yang termasuk juga topografi. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja bahas bagian pengukuran jaring kontrol menggunakan GPS. Spesifikasi teknis pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol sebagai berikut. Yang pertama harus diketahui adalah sistem referensi. Sistem peralatan yang digunakan dalam pengadaan jaring titik kontrol harus memenuhi klasifikasi dan persyaratan untuk survei geodetik seperti yang dijabarkan dalam spesifikasi teknis. Berikutnya, kerangka referensi koordinat BM. Dalam pengadaan suatu jaring titik kontrol, jaring tersebut harus diikatkan ke beberapa titik dari suatu jaring referensi yang ordernya lebih tinggi, yang tentunya berada di sekitar wilayah cakupan jaringan tersebut. Maka dari itu untuk BM1 sampai dengan 6 yaitu berorder 2 akan mengikat course di Purwakarta serta JKHN dan JKVN yang terdekat di area Desa Cipendei. Sedangkan untuk BM7 sampai dengan 12 yang berorder 3 akan mengikat BM1 sampai dengan 6 yang sudah dilakukan pengukuran sebelumnya. Berhubung pada pengukuran kali ini untuk BM1 sampai dengan 6 adalah order 2, lalu untuk BM7 sampai dengan BM12 adalah order 3, maka untuk konfigurasi jaringan BM-nya akan seperti berikut. Yang pertama, jarak tipikal antar titik yang berdampingan untuk order 2-nya adalah 10 km, sedangkan untuk order 3-nya adalah 2 km. Lalu jumlah minimum titik ikat berorder lebih tinggi sama-sama 3. Koneksi ke titik-titik lainnya dalam jaringan jumlah minimumnya sama-sama 3 juga. Jumlah baseline minimum yang diamati 2 kali sama-sama sebesar 5%. Jumlah baseline dalam suatu loopnya juga sama. Sistem peralatan untuk pengukuran jaring kontrol. Untuk pengadaan jaring titik kontrol order 2 dan order 3 yang berbasiskan pada pengematangan satelit GPS, maka secara umum
Dispesifikasikan teknis untuk peralatan yang sebaiknya digunakan adalah GPS geodetik 2 frekuensi. Tahapan pelaksanaan yang berikutnya sebelum melakukan pengukuran atau pengamatan adalah reconnaissance atau bisa disebut juga penentuan titik sebaran BM. Lokasi titik kontrol yang dipilih sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusinya sesuai dengan desain jaringan yang telah dibuat. Yang kedua, kondisi dan struktur tanahnya yang stabil. Yang kedua, mudah dicapai. Mudah dicapai di sini artinya lebih baik dengan kendaraan bermotor dan tentunya mudah ditemukan kembali. Lalu berikutnya sebaiknya ditempatkan di tanah milik negara. Lalu tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum. Berikutnya ditempatkan pada lokasi sehingga monumen tidak mudah terganggu atau rusak baik akibat gangguan manusia, binatang ataupun alam. Lalu selanjutnya penempatan titik pada suatu lokasi juga harus memperhatikan rencana penggunaan lokasi yang bersangkutan pada masa depan. Berikut adalah sebaran titik-titik BM Orde 2 dan Orde 3 berdasarkan dari aturan reconnaissance yang sudah dicantumkan pada tahapan sebelumnya. Setelah lokasi titik di lapangan ditentukan, maka proses monumentasi selanjutnya akan dilaksanakan. Dalam monumentasi ini ada beberapa hal yang perlu dispesifikasikan, yaitu sebagai berikut. Setiap monumen pada setiap titik harus dilengkapi dengan tablet, logam, dan marmer yang dipasang pada tugu beton. Monumen harus dibuat dari campuran semen, pasir, dan kerikil, dengan perbandingan 1:2:3, sesuai dengan desain dan ukuran yang dispesifikasikan. Untuk membedakan jenis monumen dari setiap orde jaringan, titik kontrol, dan juga sistematis pengarsipan, titik kontrol harus diberikan nomor berdasarkan suatu sistem yang baku. Nomor titik harus merefleksikan orde jaringan serta lokasi yang berupa maksudnya provinsi dan kabupaten dari titik tersebut. Tahapan pelaksanaan berikutnya adalah metode dan strategi pengamatan BM. Untuk pengadaan jaring titik kontrol Orde 2 dan 3 yang berbasiskan pengamatan satelit GPS dengan metode statif, maka spesifikasi teknis untuk strategi pengamatan yang sebaiknya digunakan diberikan pada tabel berikut ini. Pada tabel yang diberikan oleh BIG, orde jaringan 2 dan 3 sama bahkan teknisnya. Tipe perangkat yang lunak yang digunakan yaitu sama-sama komersil, tipe orbit satelit yang digunakan adalah broadcast, ambigu fasenya yaitu fix, eliminasi kesalahan dan biasnya adalah differencing, tahapan penentuan koordinatnya, pengolahan baseline, perataan jaringan bebas, perataan yang terikat, mekanisme kontrol kualitas yaitu ada uji statik terhadap parameter ketelitian koordinat, serta terhadap panjang baseline yang diukur lebih dari 1 kali atau common baseline. Setelah melakukan pengukuran benchmark, barulah kita bisa mengukur detail situasi dan topografinya. Pengadaan suatu titik detail situasi dan topografi dalam pengukuran kali ini mengikat ke titik BM berorde 2 dan 3 terdekat dengan metode stop and go, yaitu dengan alatnya GPS. Adapun spesifikasi tekniknya yaitu lama pengamatan setiap titik detailnya adalah 1 sampai dengan 2 menit. Jarak setiap titik topografi adalah 25 meter. Unsur yang diukur berupa kepala dan kaki slope, tepi atas dan tepi bawah sungai atau saluran air. Lalu berikutnya ada as jalan, kedua tepi jalan, surface editing, sudut setiap bangunan tiang, lalu juga ada pohon. Setelah pelaksanaan maka perlu adanya pengolahan. Pengolahan yang pertama adalah pengolahan GPS. Untuk pengadaan jaring titik kontrol Orde 2 dan Orde 3 yang berbasiskan pada pengamatan satelit GPS, spesifikasi teknis untuk metode dan strategi pengolahan data yang sebaiknya digunakan diberikan pada tabel berikut. Lalu untuk pengolahan detail situasi, yang pertama adalah pembuatan garis break lines yang terdiri dari kepala dari kaki slope, tepi atas dan tepi bawah sungai atau saluran air. Berikutnya ada as jalan, kedua tepi jalan. Lalu berikutnya surface editing, sudut setiap bangunannya juga sama-sama iya. Lalu untuk pemberian simbologi objek antara lain yaitu pohon dan tiang listrik ataupun lampu. Proses pembuatan surface pada software survei berupa triangulation, irregular network atau TIN harus melibatkan seluruh data topografi yaitu X, Y, Z, dan garis break lines. Baik, berikutnya adalah tahapan pelaporan. Pembuatan laporan dilakukan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui kondisi areal pekerjaan secara umum. Informasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan survei dan pemetaan. Ada beberapa jenis laporan. Yang pertama adalah laporan pendahuluan, lalu berikutnya adalah laporan mingguan, dan yang terakhir adalah laporan bulanan. Adapun data yang akan diserahkan yaitu sebagai berikut yang di sebelah saya. Sekian pemaparan dari kami PT Rally Karya mengenai perencanaan pengukuran detail situasi di Desa Cipendei.
Besar harapan kami untuk kerjasama ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.